Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, dari sini bisa diturunkan beberapa rumus. Nah, kita langsung saja gunakan rumus yang sudah tersedia ya. Tapi setidaknya ada 5 rumus yang harus kalian hafal atau pahami. Oke. Rumus yang pertama ya. Rumus. Yang pertama itu adalah limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX. Nah, itu akan sama dengan limit X mendekati 0 untuk dibalik ya, sin yang di bawah. Jadi AX per sin BX itu akan sama dengan, nah dilihat sini, ini huruf A dan B, maka hasilnya A dan B. Nah, ini kalau ini X yang mendekati 0 syaratnya ya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua limit X mendekati 0 tadi sin, sekarang tan. Tan AX per BX itu sama dengan limit mendekati 0 AX per tan BX itu sama dengan, lihat sini, A per B. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah limit X mendekati 0 sin AX per sin BX itu sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini tan AX per tan BX itu sama dengan A per B. Kemudian yang keempat itu limit X mendekati 0. Nah, ini ada sin AX per tan BX itu akan sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B lagi. Cukup mudah-mudah sulit ya menghafal rumusnya, tapi semoga kalian paham. Nah, yang terakhir limit X mendekati 0. Nah, ini sin AX ditambah, nah ingat ini ditambah, maksudnya ini ditambah tan BX per CX. Nah, ini tambah dikurangi sin DX itu akan sama dengan, dilihat ini hurufnya ada A tambah B per C dikurangi D. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan.
kita kasih kotak dulu biar apa ya. Ini rumus-rumus yang akan kalian. Nah, bisa dicatat atau di screenshot boleh, tapi lebih baik dicatat. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Nah, dilihat di situ ya. Contoh, tentukan limit X mendekati 0 untuk sin 3X per 4X. Nah, berdasarkan rumus yang pertama, kita lihat di sini angkanya berapa di sini. Angkanya 3, yang bawahnya 4. Nah, udah tuh jawabannya. Gampang kan? Ya. Yang kedua, limit X mendekati 0. Nah, ini 2, ininya 6, berarti sama dengan 2 per 6. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, lihat di sininya angka berapa? Nah, ini angka berapa nih? Angka 3. Ini angka 2 tambah 2 per, ini angka berapa? 5. Ini angka 4. Jadi 3 tambah 2 5. 5 kurangi 4 1 sama dengan 5. Nah, itu. Nah, untuk nomor 4 kita harus sedikit mengingat-ingat kembali tentang sifat-sifat atau rumus sudut dua rangkap dalam cos. Karena limit trigonometri itu cos itu tidak dipakai, jadi harus dirubah dulu dalam bentuk sin atau tan. Ya, sin atau tan. Kita ingat-ingat kembali, flashback kembali ya. Ingat bahwa rumus cos 2x ya, rumus sudut rangkap itu sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat x. Nah, ini pakai rumus ini. Loh, kok ini kan cos x, bukan cos 2x. Nah, ininya, kita kasih lope dulu ya, biar jelas maksudnya. Ya, karena ingin jadi x, maka harus dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi ini 2x bagi 2, jadi x. Ini sama dengan 1 dikurangi 2 nya sin kuadrat x bagi 2, jadi setengah x. Nah, ini kita. Nah, yang ini kita akan masukkan ke dalam hasil dari ini kita masukkan ke dalam sini. Dimasukkan ke sini ya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0, 1 dikurangi, dimasukkan nih. 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Setengah X kurung tutup per sin kuadrat X. Kita hitung, 1 kurangi 1 berapa? 0, berarti limit X mendekati 0. Berarti 0 ya, jadi ini min 2. Min 2 sin kuadrat setengah X per sin kuadrat X. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini min sin tuh nilainya berapa sih? Kita ingat. Kalau ada negatif sin X, itu akan menghasilkan jadi sin X. Jadi kalau negatif sin akan positif sin. Jadi kita dirubah saja. Jadi pinggirnya ya, limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah X per sin kuadrat X. Nah, ini kalau ada kuadrat, ya ada kuadrat, misalkan ada 2 kuadrat, itu sama saja 2 dikali 2. Ini juga sama. Jadi, limit X mendekati 0, berarti 2 dikali sin setengah X dikali sin setengah X per, ini juga sama, jadi sin berapa? X kali sin. Nah, di sini kita bisa lihat ini angka berapa? 1, setengah. Setengah ini angka 2. Berarti kita langsung saja di mana nih? Ini aja deh. Sama dengan berapa nih? 2 dikali setengah kali setengah. Ini kan
ini kan variabelnya 1, berarti tidak usah ditulis. Jadi sama dengan coret-coret hasilnya. Set. Nah, itu ya hasilnya. Oke. Ya kalau masih bingung bisa diputar ulang lagi videonya ya. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke contoh, kita masuk ke latihan. Nah, ini ada latihan. Latihan bisa dikerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian silakan kirimkan pada link yang telah dikirim di e-learning madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.